Ini langsung saja teman-teman ya, kita menjahit seragam sekolah pas bagian baju pramuka. Kita pasang dulu benangnya. Nah, ini untuk baju pramuka itu peralatannya banyak sekali teman-teman. Jadi kita harus alati terlebih dahulu seperti ini, agar nanti cara menjahitnya juga lebih cepat dan bisa rapi teman-teman ya. Nah, ini kita awali aja menjahit pas bagian emblem ya. Emblem untuk baju pramuka kita jahit seperti ini, tapi sebelumnya ini sudah saya lengketi, jadi itu lebih gampang banget teman-teman. Kita jahit pas bagian sebelah sini. Ini saya lengketi pakai kain kapas yang agak tebal. Kemudian saya lapisi dengan kain tangerin. Kalau dibalik nanti biar lebih kuat teman-teman. Ini langsung 2 emblem atau 1 pasang ya. Kita jahit sekalian. Terima kasih buat teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah bergabung di acara live streaming untuk Damar Jimmy ya, untuk menjahit baju seragam sekolah. Nah, kita potong semestinya aja untuk kampuhnya, jangan terlalu lebar, karena nanti kalau dibalik itu tidak menggumpal teman-teman. Kita potong semestinya aja. Nah, pada saat ini saya utamakan untuk live streaming karena saat ini banyak sekali kegiatan teman-teman ya, dan saya juga tidak pandai mengedit, jadi video ini murni apa adanya, khususnya bisa membantu bagi teman-teman yang lagi belajar menjahit untuk baju seragam sekolah teman-teman. Nah, ini kita balik. Nah, ini pakai obeng kecil bisa teman-teman. Dan bagi yang simak live streaming ini, saya ucapkan selamat siang menjelang sore teman-teman. Salam jumpa, salam kenal dari kami Damar Jimmy ya, yang berada di Magetan, Jawa Timur. Nah, ini kita balik seperti ini. Kita rapikan. Nah, kemudian kita tindas 1 kali jahitan teman-teman. Biar nanti hasilnya bisa rapi. Yang satunya juga sekalian kita jahit. Nah, ini untuk emblem sudah siap. Ini kita potong sama panjangnya. Kemudian kita jahit untuk tutup saku. Tutup saku yang sudah saya lengket seperti ini. Kita jahit di bagian sebelah sini. Dan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang senantiasa simak terus tayangan dari Damar Jimmy ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam kenal ya dari kami.
Bagi teman-teman yang punya keluhan apapun tentang busana, silahkan nanti berkomentar ataupun bisa langsung ke nomor WA saya teman-teman ya. Dan saya kasih tahu untuk nomor WA saya, silakan catat ya jika ingin sharing tentang busana. Untuk nomor WA saya 081 2-nya 3 kali 74 5-nya 4 kali. Nah, itu nomor WA saya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lokasinya dekat di Pojok Sari Sukomoro, Magetan, Jawa Timur, jika punya keluhan silahkan datang sendiri bisa atau berkomentar bisa teman-teman. Dan insya Allah pasti saya respon. Ya, pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu teman-teman. Kita jahit 2 kali untuk model pramuka, itu jahitan 2 kali teman-teman. Dan setiap mau belok usahakan jarum tertancap seperti ini biar nanti tidak geser jahitan. Dan pas bagian sini kita kurangi 1 lembar aja. Nah, ini sudah jadi. Kita tandai juga untuk as tengahnya, nanti pas waktu kita buat lubang itik tinggal mengitiknya teman-teman. Nah, nanti pas kancing ini ya. Kemudian yang satunya juga sekalian kita jahit. Nah, kita potong semestinya aja. Kemudian kita balik teman-teman. Ini harus dilipat, ditata ya, biar nanti hasilnya maksimal rapi. Pas bagian sikunya itu. Nah, kemudian kita tindas jahitan ke sini ya. Nanti juga sama, kita tindas 2 kali. Untuk menindas 2 kali itu jaraknya 1 sepatu, biar sama nanti teman-teman. Nah, jaraknya 1 sepatu. Ini kita kurangi juga pas bagiannya sebelah sini. Dan kemudian pas bagian sebelah sini kita jahit. Untuk tutup saku yang sebelah kiri itu biasanya ada tempat ballpoint. Ya, kurang lebih kita jahit 5 cm. Seperti ini ya. Nah, ini untuk model tutup saku baju pramuka. Kemudian ini kita tepuk saja biar nanti sama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita menjahit pas bagian kerah. Kerah yang sudah saya siapkan seperti ini. Ini kita jahit seperti ini teman-teman. Kita balik aja biar lebih gampang. Jadi kampuhnya berada di bawah, ini sambil kita tekan. Untuk jarak jahitan kurang lebih 1 sepatu dari lipatan. Kemudian kita potong semestinya aja pas bagian sebelah sini. Kemudian kita jahit sama lapisannya. Nah, ini biar hasilnya apa itu bisa runcing. Ini kita siapkan untuk benang pancingannya teman-teman. Nah, benang pancingan agar nanti pas ujungnya kerah itu bisa runcing. Nah, itu cara saya seperti ini. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri.
Kita siapkan benang pancingannya. Kemudian kita jahit. Jahit yang sebelah sini. Ini jangan terlalu mepet teman-teman. Paling tidak ada restan 1 mili. Agar nanti kalau dibalik itu kerahnya hasilnya bisa rapi. Nah, ini kita ikatkan benang pancingan kurang 1 langkah jarum teman-teman. Nah, ini kita ikatkan. Pastikan untuk benang pancingan itu menyangkut sama jarum, kita pastikan ya. Kemudian kita jahit yang sebelah sini. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat yang baru bergabung di acara live streaming untuk Damar Jimmy ya. Terima kasih buat semuanya tanpa terkecuali dimanapun Anda berada. Salam jumpa, salam kenal ya. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Pada saat ini untuk hari Kamis ya kalau nggak salah tanggal 25 teman-teman ya. Nah, sini kita ikatkan benang pancingannya. Kita kaitkan. Kemudian untuk kampuh kita potong semestinya aja, jangan terlalu lebar, paling tidak setengah senti ini teman-teman. Pas bagian sikunya sini kita kenep, paskan dengan tikungan jahitan, agar nanti kalau di step balik itu hasilnya rapi. Nah, ini kita balik aja kerahnya. Kita rapikan. Kemudian jangan lupa kita tandai untuk kerahnya, biar nanti bisa pas teman-teman. Kita tandai seperti ini. Ini batasnya juga kita tandai. Kemudian kita potong kurang lebih 1 cm untuk kampuh jahitan. Kemudian kita lipat bagi 2 untuk mengetahui as tengahnya teman-teman. Nah, seperti ini untuk membuat kerah, jadi lebih gampang, lebih simpel. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan sendiri di rumah. Juga menyingkat waktu teman-teman ya. Jadi jangan dipotong untuk pas bagian sebelah sini. Kita langsungkan aja ya. Lanjut kita menjahit pas bagian saku. Untuk saku nanti ada modelnya biru tengah teman-teman. Nah, ini kita jahit birunya tengah terlebih dahulu. Seperti ini ya. Ini kurang lebih aja 3,5 cm. Kita jahit. Kita garis seperti ini. Yang ini juga kita garis sekalian teman-teman. Nah, ini kita jahit satu persatu. Nah, selanjutnya kita buka untuk luwinya seperti ini. Ini kalau bahannya cukup kita buat seperti ini, kalau nggak cukup ya
Kita buat semaksimal mungkin ya. Jika perlu, tidak usah dikasih wiru karena bahannya terlalu press. Ini berhubung bahannya cukup, jadi saya sesuaikan dengan model dari pihak sekolah. Nah, ini kita kedet seperti ini teman-teman. Ini kita kunci sedikit untuk mempermudah. Sini juga jahit bantuan. Nah, kemudian kita ambil salah satu tutup. Nih, caranya seperti ini teman-teman. Kita paskan. Kita garis seperti ini ya. Nah, ini kita potong semestinya aja. Setelah itu kita garis pas bagian sebelah sini teman-teman. Kita lipat aja. Kemudian kita ukur pas bagian turunnya. Ini karena berhubung lebarnya 11 cm, jadi turunnya kita tambah 1,5, jadi ada 12,5 cm teman-teman. Kita garis. Nah, ini kita potong lagi, kita sesuaikan. Pas bagian sini agak serong sedikit. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk saku sudah jadi satu. Sekarang yang satunya sekalian kita garis ya. Kita bagi dua. Tandai. Kita ukur pas bagian sini. Nah, kita potong semestinya lagi. Garis pas batas lipatan. Nah, ini untuk saku sudah jadi semua teman-teman. Kita
Kita ukur kembali untuk turunnya 12,5. Kita tandai seperti ini. Kita garis. Seperti ini teman-teman. Nah ini jangan lupa kita pasang sekalian untuk atribut logonya ini. Jangan sampai salah ya. Karena nanti kalau salah bongkar lagi untuk saku teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita pasang sekalian untuk atribut tunas kelapa. Kita jahit. Nah ini untuk saku sudah jadi. Lanjut kita menjahit untuk pas bagian lengan ya. Lengan yang sudah saya siapkan seperti ini. Jadi kalau teman-teman menjahit, langkah baiknya kita membuat peralatan terlebih dahulu. Kita lengketi dengan kain tangerin, kita gosok juga lengannya, itu jadi lebih gampang menjahitnya teman-teman. Pas bagian lengannya kita jahit terlebih dahulu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang baru bergabung di acara live streaming untuk channelnya Damar Jimmy ya. Dan terima kasih bagi yang belum paham nanti bisa berkomentar ataupun bisa diulang-ulang video ini. Atau mungkin juga untuk lokasi yang dekat bisa langsung datang sendiri teman-teman ya jika ingin sharing tentang busana. Untuk lokasi di sini berada di Pojok Sari, Sukomoro, Magetan, Jawa Timur ya. Untuk lokasi saya saat ini. Nah, ini atribut juga kita pasang sekalian teman-teman. Ini posisi lengan kanan, atribut yang sebelah kanan. Untuk cara memasang atribut teman-teman bisa simak ya. Kita lipat jadi dua seperti ini, kita nah perjelas untuk as tengahnya. Jadi untuk masang atribut yang benar itu dari as tengah maju setengah sentimeter ya. Nah caranya seperti ini. Nah ini as tengah atribut, ini as tengah lengan, jadi maju ke depan 1,5 cm. Kalau cara saya itu seperti itu. Jangan sampai as tengah seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini biasanya itu tampilan atribut berada di belakang kalau dipakai itu ya. Maka dari itu saya sarankan bagi teman-teman yang memasang atribut, kita ambil as tengah untuk lengan, maju ke depan 1,5 cm. Kita tandai seperti ini. Jadi kalau memasang atribut sebelum lengan dipasang itu lebih gampang teman-teman. Maka dari itu kita harus pasang terlebih dahulu atributnya. Ini daerah Magetan, Jawa Timur teman-teman. Nah ini kita jahit terlebih dahulu untuk atributnya. Ini saya paskan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk yang atribut atasnya kita jahit sekalian seperti ini. Sini juga kita pasang sekalian.
Kita paskan teman-teman. Ini benang spoolnya habis, saya ganti terlebih dahulu. Dan tak lupa saya ucapkan selamat siang menjelang sore bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang baru bergabung. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah sub di channelnya Damar Jimmy teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman kita yang lagi belajar menjahit. Mari kita pasang terlebih dahulu untuk spoolnya. Nah, ini lengan sudah jadi. Lanjut kita menjahit untuk badan. Nah, ini pas badan yang sebelah kiri. Itu modelnya pas bagian kancing kita balik seperti ini, teman-teman. Ya. Kita lengketi terlebih dahulu dengan kain kapas ataupun bisa kain keras. Ini jarak lebarnya 3,5 cm. Kita lipat keluar seperti ini, teman-teman. Kemudian kita jahit 2. Kita jahit terlebih dahulu. Nanti kita jahit 2 kali untuk pas bagian badan depan. Nah, sebelah kiri ini pas tempat lubang itik, teman-teman. Jaraknya juga sama, kurang lebih 1 sepatu. Nah, setelah ini kita menjahit saku yang sudah saya siapkan. Jadi kalau peralatan sudah dijahit, sudah disiapkan itu lebih gampang dan mudah, teman-teman. Ini yang ada atribut tunas kelapa yang sebelah kiri. Jangan sampai salah, untuk Magetan Jawa Timur, tunas kelapa berada di saku yang sebelah kiri, teman-teman. Nah, ini kita pasang sebelah sini. Kita jahit. Ini kita lipat biar lebih mudah pakai ruji kecil seperti ini. Kita paskan, kita lipat kembali yang sebelah sini. Untuk saku juga sama, kita jahit 2 kali. Jaraknya 1 sepatu.
Nah, kemudian kita jahit untuk tutup sakunya. Untuk tutup saku yang sebelah kiri itu biasanya ada tempat ballpointnya. Kita jahit seperti ini ya, teman-teman. Tempat ballpointnya. Kita kunci jahitan. Jadi pas bagian sebelah tempat ballpoint kita renggangan seperti ini, jangan ikut dijahit untuk tutup sakunya. Biar nanti bisa masuk untuk ballpoint. Baru lanjut menjahit sebelah sini. Nah, ini untuk saku yang sebelah kiri sudah jadi, teman-teman. Lanjut kita menjahit saku yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini kita kunci terlebih dahulu atas bawah. Kemudian kita jahit untuk sakunya. Kita lipat aja pakai ruji seperti ini biar lebih mudah, teman-teman ya. Nah, kita jahit. Kemudian kita menjahit bagian tutupnya sekalian. Nah, ini tutup yang sudah saya siapkan. Dan jangan lupa untuk atribut bunga leli untuk putra itu biasanya berada di atas tutup saku. Nah, yang sebelah sini, teman-teman. Nanti yang bawahnya untuk atribut nama. Nah, ini kita jahit sekalian yang sebelah sini. Nah, ini atribut sudah kejahit. Kemudian kita gabungkan ya. Kita gabungkan sama badan belakang ini, teman-teman. Nah, jangan sampai salah, luar dan dalam kita kasih tanda seperti ini. Yang saya tanda ini pas bagian dalam. Itu jangan lupa ya. Kita gabungkan dari bahu terlebih dahulu. Sebetulnya itu
harus berurutan teman-teman ya untuk menggabungkan. Tidak boleh dari samping, itu malah ribet nanti ya. Kalau dari samping itu dari bahu terlebih dahulu, kemudian lengan, baru samping. Setiap model itu cara menggabungkan sendiri-sendiri teman-teman ya. Berbeda kalau model kebaya, itu kalau kebaya biasanya lengan terakhir ya, setelah bahu sama samping dijahit terlebih dahulu. Ini untuk seragam sekolah, jadi setelah bahu baru lengan. Dan setelah itu kita obras terlebih dahulu teman-teman. Kita obras. Dan setelah ini kita jahit satu untuk pas bagian bahu. Kita tindas jahitan teman-teman. Pas sebelah sini kita tindas jahitan. Untuk kampuh jatuhnya ke belakang. Nah ini jatuhnya ke belakang kampuh ya. Nah sampai salah. Setelah kita tindas satu jahitan, kemudian kita tandai. Nah, cara menandai A setengah seperti ini ya. Dari pangkal lengan kita tarik ke atas, kita kenep seperti ini. Nanti ketemu A setengah lengan, teman-teman. Ini juga satunya juga kita tandai. Ketemu A setengah lengan. Dan jangan lupa kita pasang terlebih dahulu untuk emblemnya. Nanti takutnya lupa teman-teman ya. Kita pasang seperti ini dari A setengah ke depan. Ini A setengahnya, jadi ke depan. Yang satunya juga kita jahit sekalian. Dari A setengah ke depan ya, yang depan yang sini. Kemudian kita jahit untuk lengannya ya, lengan ini sebelah kanan, jangan sampai salah. Kita cek terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, ini pas banget teman-teman. Dan untuk menjahit lengan, usahakan lengan selalu berada di bawah teman-teman. Karena kenapa? Kalau lengan di atas itu biasanya pas bagian badan itu pasti berkerut. Itu sudah bisa dipastikan. Maka dari itu setiap menjahit lengan apapun ya, entah itu kebaya atau jas atau baju seragam sekolah, itu lengan selalu berada di bawah. Dan sesekali kita cek untuk A setengahnya harus pas teman-teman ya. Ini biar agak narik sedikit untuk badannya agar nanti tidak berkerut. Nah ini pas banget. Nah, sekarang yang satunya kita jahit sekalian juga lengannya yang sebelah kiri. Sebelah kiri, kita paskan.
Dan setiap berhenti usahakan jarum tertancap teman-teman agar nanti tidak geser jahitan ya. Nah ini pas banget untuk as tengahnya. Setelah ini kita obras terlebih dahulu. Nah ini sudah saya obras teman-teman. Kita gabungkan pas bagian samping. Dan ini kampuh jatuhnya ke lengan teman-teman. Dan ini kampuh kita rapikan. Yang satunya juga kita jahit. Nah ini saya press kembali teman-teman. Nah, setelah saya obras, sekarang kita menjahit bagian kerah. Nah, ini bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang selalu merasa kesulitan untuk menjahit kerah, bisa disimak baik-baik teman-teman ya. Ini menjahit pas bagian kerah. Nah, ini kita satukan terlebih dahulu. Badan depan kanan dan kiri ya, dari bawah ini ya.
kita raba seperti ini. Nah, kemudian kita tandai. Kita tandai seperti ini, teman-teman. Kemudian kita cek untuk kerahnya. Dari as tengah kerah sama as tengah badan belakang kita raba seperti ini. Pastikan nanti bisa pas. Nah, ini udah pas banget, teman-teman ya, dengan batas tandanya. Nah, langsung aja kita jahit. Untuk langkah pertama kita menjahit pas bagian sebelah kanan ya. Kita kunci sedikit aja. Kurang lebih 3 cm, setengah senti, teman-teman ya, maaf. Jangan terlalu lebar. Kita paskan dengan batas tandanya. Kita kunci jahitan kurang lebih setengah senti. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita jahit dari sini. Ini juga kita paskan. Dan sesekali kita cek untuk as tengah kerah sama badan, teman-teman ya. Ini harus pas. Nah, ini sudah pas banget antara as tengah kerah sama as tengah badan belakang. Untuk menjahit kerah itu tidak bisa mengambil terlalu panjang. Jadi sedikit demi sedikit pas bagian sini kita ratakan ya, pas bagian badan dengan jari sini ya. Kita ratakan, kita tekan seperti ini. Waktu berhenti usahakan jarum tertancap, sahabat-sahabat, agar nanti tidak geser jahitan. Kita paskan. Nah, selanjutnya pas bagian ujung sini kita kurangi. Yang satunya juga kita kurangi. Nah, pada intinya teman-teman ya, bagi teman-teman yang sering menonton video saya, cara menjahit kerah, itu kurang lebihnya sama ya, intinya sama. Mungkin sahabat-sahabat jika sering simak cara menjahit kerah pada video saya itu mungkin sudah hafal, teman-teman ya. Setelah bagian ini menjahit ini kita kenip-kenip, kita potong-potong pas bagian kampuh kerah. Itu fungsinya apa sudah saya jelaskan. Intinya biar nanti hasil kerahnya itu halus, rapi, dan nyaman dipakai, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut menjahit pas bagian yang sebelah sini. Sebelah sini kita paskan, kita balik. Nah, ini kita kunci yang kuat. Kemudian kita potong kampuhnya semestinya. Cara motongnya agak serong seperti ini. Intinya nanti kalau melipat ke dalam itu lebih gampang. Nah, ini kita rapikan dulu. Dan teman-teman atau sahabat-sahabat bisa siapkan palu kecil seperti ini untuk merapikan bagian yang tebal-tebal seperti ini, teman-teman. Nah, kelihatan banget ya itu hasilnya. Bisa rapi. Yang satunya juga kita jahit. Kita jahit, kita kunci. Kita rapikan. Kita paskan kampuhnya. Nah,
Nah, ini kita jahit yang sebelah sini. Dan untuk menjahit kerah pramuka teman-teman, itu kita jahit 2 kali nanti ya. Ini yang pertama kita jahit pas bagian tepinya. Ini kita rapikan pas bagian sebelah sini. Langsung kita jahit 2 kali untuk pas bagian kerahnya teman-teman. Untuk menjahit 2 kali jaraknya 1 sepatu ya. Kita jahit pas bagian sebelah sini dulu. Nah, ini kita jahit 2 kali pas sebelah sini. Nah, ini hasilnya untuk kerah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu tidak saya pegang aja sudah kelihatan halus dan merata, tidak gelombang. Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan. Kemudian kita melipat pas bagian bawah, cara melipatnya di sini pas bagian kerah kita samakan. Kita rapat seperti ini ya, bagian depan. Nah, ini yang bawah kita tandai teman-teman. Kita tandai batasnya biar nanti hasilnya sama teman-teman. Kita lipat ke sini. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus di acara Damar Jimmy ya. Saat ini lagi live streaming. Buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam kenal. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dan salam kenal dari Magetan, Jawa Timur. Untuk saat ini lokasi di Pojok Sari, Sukomoro, Magetan, Jawa Timur teman-teman. Nah, kita lipat pas bagian sebelah sini. Nah, ini untuk baju SMP teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nanti tinggal pasang apa itu? Kancing ya, pasang kancing. Ini sudah siap ya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah senantiasa simak terus. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore bagi teman-teman yang simak terus di acara live streaming.